Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Teman-temanku sekalian, kali ini saya akan membedah semacam bedah kecil terhadap buku-buku yang beredar di kalangan kita, yaitu tentang Maulid Nabi Syariful Anam, atau apalah namanya, yang jelas yang dibaca ketika Mahalul Qiyam. Ini saya sudah bahas sampai di bait yang kelima, tapi saya sekarang akan membahas tentang sedikit kesalahan yang terdapat dalam buku ini, dalam cetakan ini. Yang pertama, cetakan Semarang, karya Putra Semarang. Yang kedua, Putra Bahari Surabaya. Isinya sama-sama mengandung kesalahan. Baik, saya akan mulai yang pertama. Yang pertama adalah bahwa karya ini sejak kecil saya merasa bahwa karya ini adalah Al-Barzanji. Ketika sudah acara Maulid Nabi, maka ditanya mana maulidnya. Kalau tidak hafal, maka akan dipegang ini untuk dibaca oleh orang yang membacakan syair-syair dalam Asyraqal Badru Alaina, itu Mahalul Qiyam. Nah, baru beberapa minggu yang lalu, ketika saya mencoba untuk membuat konten tentang syarah sederhana terhadap bait-bait syair ini, saya mengetahui bahwa Syekh Nawawi Banten sama sekali tidak menyebut karya ini sebagai karya Al-Barzanji. Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, yang terkenal Al-Barzanji itu, yang wafat tahun 1177. Beliau menyebut dua imam, dua nama, karena memang agak ragu, beliau sendiri agak ragu bahwa karya ini ditulis oleh, pertama kemungkinannya yaitu Syekh Ahmad bin Al-Qasim, yang kedua adalah karya Ibnul Jauzi. Sehingga beliau dalam membuat syarah terhadap bait-bait syair tersebut ketika Mahalul Qiyam, beliau membuat syarah dengan dua nama. Yang pertama Fathus Somad Al-Alim, karena ala Maulid Syekh Ahmad bin Al-Qasim. Yang kedua Al-Bulu Al-Fauzi di Bayani Al-Fadi Maulid Ibnul Jauzi. Jadi karena beliau menduga bahwa karya ini ditulis oleh dua orang ini. Nah, runtuhlah apa yang ada dalam pikiran saya selama ini, bahwa karya ini Asyraqal Badru Alaina fakhtafat minhul budur sampai terakhir adalah sebagai karya Imam Al-Barzanji. Nah, saya sudah memahami bahwa apa yang saya pahami selama ini salah, bahwa karya ini adalah karya sebagai karya Imam Al-Barzanji, ternyata adalah karya Syekh Ahmad bin Al-Qasim. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah karya Syekh Muhammad, karya Syekh Ibnu Al-Jauzi. Nah, tapi kemudian saya mencari lagi di berbagai sumber, dan saya menemukan dua sumber buku yang lain, yaitu tulisan Syekh Dr. Hashim Ibrahim yang bukunya diterbitkan di Darul Kutub Al-Ilmiyah, yaitu Majmu' Latif Unsiyun fi Syiaril Maulidin Nabawi. Di buku ini ternyata lebih beda lagi, bahwa Syekh Hashim menyebut bahwa karya ini Asyraqal Badru Alaina ini bukan karyanya dua orang yang saya sebutkan, tiga orang yang saya sebutkan tadi, tapi karya Syekh Al-Haddad, Alawi Al-Haddad. Tapi di buku yang keempat yang saya tahu, yaitu berjudul Maulid Al-Barzanji, yang ditahqiq oleh Syekh Bassam Muhammad Barud. Nah, ini di sini disebutkan bahwa Asyraqal Badru Alaina itu sampai yang ada di buku-buku ini itu adalah karya Syekh Al-Barzanji. Ala kulli hal, kalau saya pribadi lebih cenderung mengikuti pendapat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, walaupun kemungkinan yang lain adalah juga benar. Yang kedua,
Kesalahan yang kedua dalam buku ini adalah di bait yang ke-10, saya mulai dari paling atas. Di bait ke-10 terdapat bait wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika. Di buku ini ditulis wal mala sallu alaika. Maka Syekh Nawawi Banten jelas mengatakan bi fathil lam wa huwa fi'lun madhi. Jadi sallau bukan kata sallu. Kalau sallau wal mala maka malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau sallu maka artinya bukan bersolawat tapi bersolawatlah engkau, kalian bersolawatlah. Jadi ini menurut saya sangat fatal kesalahannya kalau dibaca wal mala sallu. Yang ketiga di bait yang ke-11 wa atakal udu ya baki. Ya, kita mendengar di buku ini ditulis wa atakal udu ya baki. Ini tidak salah. Tapi karena kalau al-ud bi fathil ain maka itu artinya adalah al-jidh, yaitu ya batang pohon ya, batang pohon kurma kalau di Nakhlah misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian menemukan di buku lain kemudian dibaca wa atakal audu, maka itu juga benar bi fathil ain al-audu karena artinya adalah unta. Dan ini ada sama-sama memiliki kisah yang sama. Jadi artinya ada alasan kenapa boleh dibaca al-audu dan kenapa boleh dibaca al-audu. Ada kisah yang berhubungan dengan pohon kurma, ada kisah yang berhubungan dengan seekor unta. Saya akan bahas insya Allah di kesempatan yang lain. Yang berikutnya, kesalahan berikutnya adalah di bait ke-12. Wastajarat ya habibi indaka dabyun nafuru. Yang pertama adalah ya habibi wastajarat indaka wastajarat ya habibi indaka dabyun nafur. Wastajar dan minta tolong ya habibi wahai kekasihku. Di buku-buku ini di berbagai buku yang saya sebutkan tadi karya Syekh Nawawi Banten itu bukan ya habibi. Di buku yang ditulis oleh Syekh Asim Ibrahim juga bukan ya habibi, tapi wastajarat wa hiya tashki indaka dabyun nafur. Nah, jadi yang pertama wa hiya tashki. Ya, memang secara arti tidak begitu salah ya habibi, tapi di teks-teks yang representatif yang akurat ya, yang menurut saya lebih bagus adalah lafaz wastajarat wa hiya tashki. Walaupun di karya yang ditahqiq oleh Syekh Bassam Muhammad Barut itu juga menulis wastajarat ya habibi, tapi di teks yang lain tertulis wastajarat wa hiya tashki. Wastajarat dan minta tolong, wa hiya tashki sedangkan dia tashki sedang mengadu ya tamarat ya sakit. Indaka dabyun nafur. Yang kedua berikutnya adalah an-nafur. Kata an-nafur di buku cetakan ini atau di cetakan yang Semarang, yang Surabaya yang merah ini juga tertulis an-nufur. Nah, Syekh Nawawi Banten dengan tegas mengatakan bi fathin nun. Ini adalah syighatul mubalaghah yaitu fa'ulun. Zabyun nafur yaitu hewan yang kijang yang lari kalau ketemu dengan manusia, syaradat minan nas ya, yang lari kalau ketemu dengan manusia. Nafur sih begitu liar, hewan liar, tapi ketika ketemu dengan Nabi maka mereka masih datang dan bertemu minta tolong kepada Nabi. Jadi walaupun liar tidak takut kepada Nabi. Ini salah satu kemukjizatan yang dimiliki oleh Rasulullah. Bait berikutnya yang kemungkinan juga salah adalah dikata indama syaddul mahamil wa tanadaw lirrahilih qultu kifli ya daliluh indama syaddul mahamil marhaban wa tanadaw lirrahili marhaban qultu jituhum waddam usail qultu kifli ya daliluh. Jadi ini ceritanya orang yang rindu kepada Rasul dan datang ingin mengirimkan surat kerinduan kepada Rasul. Kifli ya daliluh, berhentilah wahai ya dalil. Nah, bait berikutnya yaitu di bait 15, kemudian di buku ini atau yang di Semarang, di Surabaya dan Semarang, di buku ini tertulis hal tuhammil li rasail. Ya mungkin memang tidak terlalu fatal, tapi di teks-teks yang lain tidak tertulis sebagai hal tuhammil li rasail, tapi wa tahammal li rasail. Ini ataf kepada kata kif.
berhentilah kau wa tahammal, dan bawakanlah surat ini, surat kerinduan ini kepada Rasulullah. Karena dulu untuk menyampaikan salam kepada Rasul, salam kerinduan itu sulit, kita harus menunggu orang-orang yang bepergian, dan itu pun perjalanannya sangat lama karena mereka melakukan perjalanan dengan kendaraan yang sangat terbatas, yaitu mereka bisa kapal di laut, itu pun berbulan-bulan untuk sampai. Jadi kerinduan untuk bertemu Rasul itu sangat sulit secara fisik untuk bisa sampai ke Madinah. Maka ketika ada orang mau pergi ke Madinah, mereka datang untuk menitipkan salam kepada Rasul. Jadi secara aturan bahasa ini lebih dekat kepada wa tahammal fi'il amar atau kepada kif, berhentilah engkau dan bawakanlah surat ini. Walaupun mungkin secara makna bisa saja hal tuhammilli, apakah engkau bisa membawakan surat ini kepada Rasul misalnya. Oke, bait berikutnya fadlakal jammal ghafiruh. Ini di buku ini tertulis fadlakal jammal ghafiruh. Itu Syekh Nawawi Banten menulis al-jammah al-ghafir fadlakah yarju fadlakal jammal, al-jammah al-katsir yang banyak, al-ghafir. Nah ini dua sifat, kata sifat, maka yang benar itu sebenarnya harkatnya, secara harkat itu yang lebih tepat adalah al-jammah al-ghafirah, karena sama-sama jadi naat. Ini beberapa hal yang mungkin penting untuk kita ketahui sebagai tambahan pengetahuan dalam kita membaca Al-Barzanji. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa sambung di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.